Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aslina dengan NIM 010580422131. Baik, kita akan membahas tentang kepartean dan pemilu dalam sistem politik Indonesia. Sebelumnya, perlu kita ketahui apa itu politik atau partai politik. Pengertian partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi, partai politik ini merupakan sebuah organisasi yang menghimpun dan mewadahi beberapa anggotanya untuk mempertahankan, memperjuangkan, dan membela kepentingan-kepentingannya ataupun kebutuhan mereka yang mewakili kebutuhan segenap warga negara Indonesia. Kemudian adapun menurut para ahli, yaitu teori klasik Aristoteles, yang mengatakan bahwa politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Sedangkan menurut Plato, yang mengatakan bahwa keberadaan manusia di dunia terdiri dari 3 bagian, yaitu pikiran atau akal, semangat atau keberanian, dan nafsu atau keinginan berkuasa. Tentunya partai politik tidak didirikan begitu saja. Mereka memiliki fungsi-fungsi yaitu seperti berikut. Yang pertama, sebagai sarana komunikasi politik. Yang dimaksud fungsi partai politik sebagai sarana komunikasi politik yaitu menjalankan tugas menyalurkan berbagai pendapat dan aspirasi masyarakat kepada pemerintah. Kemudian sarana sosialisasi politik. Fungsi ini sebagai upaya pemasyarakatan politik agar dikenal, dipahami, dan dihayati oleh masyarakat. Kemudian yang ketiga, sebagai sarana rekrutmen politik. Artinya, partai politik berfungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai. Dalam pengertian ini, berarti partai politik turut serta memperluas partisipasi politik dalam masyarakat. Yang keempat, sarana pengatur konflik. Terkadang dalam dunia perpolitikan, adanya perbedaan pendapat biasa menimbulkan konflik ataupun masalah. Disinilah partai politik berfungsi untuk menyelesaikan konflik secara damai dan berusaha menjadi penengah yang bersifat netral. Yang kelima, sarana artikulasi kepentingan, yang artinya partai politik bertugas menyatakan kepentingan warga masyarakat kepada pemerintah dan badan-badan politik yang lebih tinggi. Dan yang terakhir, sarana agregasi kepentingan, yang tugasnya untuk merumuskan program politik yang mencerminkan gabungan tuntutan-tuntutan dari partai-partai politik yang ada dalam pemerintahan dan menyampaikannya kepada badan legislatif. Setelah membahas tentang fungsi partai politik, kita akan membahas klasifikasi partai politik menurut Maurice Duverger dalam bukunya Political Parties. Ia mengklasifikasikan partai politik menjadi sistem partai tunggal atau only party system, sistem duparty atau two party system, dan sistem banyak partai atau multi party system sebagai berikut. Sistem partai tunggal digunakan untuk partai yang benar-benar menjadi satu-satunya partai dalam sebuah negara. Negara yang mendapat partai tunggal hanya satu partai yang memegang kekuasaan atas militer, pemerintahan, serta menguasai segala aspek yang berkaitan dengan kehidupan masyarakatnya. Partai tunggal biasanya berlaku di negara-negara komunis dan fasis. Partai tunggal yang menjadi satu-satunya partai besar digunakan sebagai alat pemerintah untuk menguasai masyarakat dan melanggengkan kekuasaan pemerintah partai. Berarti adanya 2 partai atau adanya beberapa partai tetapi dengan peranan dominan dari 2 partai dalam sebuah negara. Biasanya, sistem dupartai terbagi atas 2, yaitu partai penguasa dan partai oposisi, di mana partai penguasa ini menang dalam pemilihan umum dan partai oposisi ini kalah dalam pemilihan umum.
Dan yang ketiga, sistem multipartai atau sistem banyak partai. Sistem multipartai tidak memiliki satu partai yang cukup kuat untuk membentuk pemerintahan sendiri, sehingga terpaksa membentuk koalisi dengan partai lain. Oleh karena itu, sistem multipartai mencerminkan adanya lebih dari dua partai yang dominan. Sistem multipartai pada umumnya berkembang di negara yang memiliki keanekaragaman dalam masyarakat seperti di negara Indonesia. Kemudian selanjutnya, faktor yang mempengaruhi bertahannya partai politik menurut Lucius ada 5 aspek, yaitu menurut Lucius, aspek pertama yang harus dimiliki partai politik yaitu ideologi. Lucius melihat salah satu penyebab terjadinya perpecahan di tubuh partai lantaran aspek ideologi yang tidak dirawat secara serius oleh partai politik. Kemudian aspek yang kedua yaitu keuangan. Lucius menyebut ada dua sumber keuangan partai, yang pertama secara legitimasi atau melalui sumbangan kader, yang kedua secara ilegal, yaitu dengan cara membeli jabatan agar bisa mendapatkan kekuasaan di partai politik. Kemudian aspek organisasi. Juga penting dimiliki partai politik. Kerja organisasi partai politik sebagai eksekutor menurutnya dirumuskan melalui program kerja yang jelas. Lucius menambahkan aspek keempat yaitu outreach. Menurutnya, hasil kerja partai politik bisa dilihat dari bertambahnya jumlah pendukung dan jumlah pemilih. Menurut dia, ini juga yang belum terlihat jelas ditunjukkan oleh partai politik. Dan aspek terakhir yaitu output. Menurutnya, tujuan akhir upaya partai politik adalah untuk meraih jabatan kekuasaan di publik. Fungsi dan tujuan pemilu. Fungsi yang pertama menentukan pemerintahan secara langsung dan tidak langsung. 2. Wahana umpan balik antara pemilik suara dan pemerintah. 3. Barometer dukungan rakyat terhadap penguasa. 4. Sarana rekrutmen politik. 5. Alat untuk mempertajam kepekaan pemerintah terhadap tuntutan masyarakat. Tujuan pemilu. Yang pertama, mewujudkan peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai, mewujudkan pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan. 3. Memobilisasi dan menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan ikut serta dalam 4. Melaksanakan peran rakyat di lembaga perwakilan. 5. Melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara. Sistem pemilihan umum. Yang pertama, sistem pluralitas atau biasa disebut sistem distrik atas kesatuan geografis, di mana sistem distrik ini berdasarkan wilayah provinsi ataupun daerah. Kemudian sistem proporsional, berdasarkan persentase kursi di DPR disesuaikan dengan jumlah suara dalam pemilihan umum. Dan yang terakhir sistem mixed, upaya untuk menggabungkan yang terbaik di antara keduanya. Baik, sekian dari saya. Penjelasan tentang kepartaian dan pemilu dalam sistem politik Indonesia. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.